Ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ini ada beberapa prodiakon kan pinter-pinter ya, karena sedang mendapat pembekalan. Boleh ikut enggak? Nanti gini aja ya, satu nanti Bu Evi itu yang jawab semua. Bu Evi ini paling pinter. Prodiakon, khusus prodiakon nanti saya beri pertanyaan. Satu, ya toh, itu khusus untuk prodiakon. Kalau pertanyaan yang bukan khusus prodiakon, prodiakonnya nggak boleh ikut-ikut. Seputar Paskah, Bapak Ibu, ya. Seputar Paskah. Di dalam kisah sengsara Tuhan, disebutkan bahwa Petrus itu membawa pedang, ya. Kemudian memutuskan telinga titik-titik. Namanya siapa yang diputuskan telinganya? Yang bisa maju. Prodiakon belum. Prodiakon di belakang itu langsung mau. Siapa yang diputuskan telinganya? Ini nggak boleh. Yang lain aja. Pak Herwanto ini wakil. Bukan prodiakon ini suaranya prodiakon. Yang diputus telinganya prajurit Malkus. Oh ya, betul gitu. Telinganya sebelah kanan. Nama prajurit yang perwira yang diputus itu namanya Malkus. Wah, Pak Herwanto, Pak Ibu Cici diserahkan. Dopresnya diserahkan. Bapak Ibu yang bisa jawab pertanyaan itu dapat hadiahnya. Nama hamba itu Malkus. Kemudian Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu berarti itu siapa? Pilatus ya. Pilatus duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama titik-titik. Siapa yang bisa? Bukan prodiakon. Pilatus duduk di tempat yang bernama titik-titik. Siapa yang menjawab? Dapat minyak. Hadiahnya sama semua. Minyak 1 liter sama gula 1 kilo. Saya beri bocoran ya. Siapa Bapak Ibu? Nggak ada? Saya bisa. Oh ya, Rosa maju. Ya, ada apa-apa salah nggak apa-apa. Iya betul. Artinya apa? Nggak apa-apa, tapi bisa betul. Leoni mana Leoni? Leoni kalau diambilin untuk Rosa. Ya, betul. Kita berusaha tunggu. Betul, jawabannya adalah Kritos Krotos ya. Pilatus menyuruh Yesus keluar. Taruh atas baik. Lalu Pilatus duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Krotos, dalam bahasa Ibrani-nya Gabata ya. Itu ada loh di kisah sengsara. Litos Krotos sendiri artinya kursi batu ya, kursi batu ya, supaya itu menambah pengetahuan Bapak Ibu semua ya, supaya waktu kisah sengsara Litos Krotos siapa ya, dalam bahasa Ibrani-nya Gabata. Kita nggak tahu Gabata, nggak tahu Litos Krotos. Litos Krotos itu adalah kursi batu ya. Pilatus duduk di situ. Ini boleh selingan untuk prodiakon. Untuk pertanyaan untuk Bapak Ibu prodiakon PD Purbo khusus. Pada perjamuan terakhir Kamis Putih, apa teladan Yesus ya? Teladan Yesus dilambangkan atau disimbolkan dengan apa? Tiga hal yang di gereja itu dilakukan, itu simbol dari kerendahan hati yang Yesus untuk melayani kita
ada 3 hal. Mana Bapak Ibu Prodiakon? Bu Evi? Di sini Bu Evi. Pembahasan kaki betul, pembahasan kaki satu, ini ada 3, karena ini sulit, agak sulit ya, mungkin untuk Bapak Ibu Prodiakon tadi. Pembahasan kaki 1 itu betul sekali. Jadi Yesus memberi contoh kepada kita semua melayani rendah hati dengan membasuh kaki dan memberi pesan hendaknya kalian saling membasuh kaki. Tetapi apa yang dua lagi? Selain pembasuhan kaki, gereja menyimbolkan, memberi simbol bahwa itu kerendahan hati yang Tuhan mau sampaikan di hari Kamis ini. Makan bersama. Bukan, jadi simbolnya pembasuhan kaki betul. Ya, karena tidak ada yang menjawab ya, untuk pengetahuan kita semua, yang pertama adalah pembasuhan kaki. Ya, Yesus memberi contoh kepada kita, saling melayani rendah hati sampai sang guru mau membasuh kaki para muridnya. Yang kedua, gereja menyimbolkan dengan pada waktu perarakan sakramen Maha Kudus. Biasanya pakai apa Bapak Ibu? Perarakan itu. Kalau Bapak Ibu ikut adorasi Romo Koko, adorasi Romo Eko, biasanya perarakan pakai apa? Monstran. Tetapi pada hari Kamis Putih itu tidak menggunakan monstran, karena monstran itu lambang kemuliaan, lambang keagungan. Perarakan menggunakan sibori, tempat hosti biasa, di mana Tuhan Yesus tidak dimuliakan di malam itu. Ya, gereja melambangkan dengan itu, ya, menggunakan sibori yang ditutup, ya, ditutup kain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, iringan untuk perarakan itu bukan lonceng atau keliling, karena lonceng juga lambang kemuliaan, tetapi pakai apa? Kayu. Iya, itu kayu, suara kayu. Itu juga melambangkan kerendahan hati, tidak berdayaan. Ya, bukan Yesus yang sedang dimuliakan dalam adorasi sering kita lihat menggunakan monstran, tetapi ini Yesus yang mau menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Bapak Ibu dibantu. Bapak Ibu sudah ambil. Ya, itu ya Bapak Ibu sedikit pengetahuan untuk kita semua supaya kita juga tahu bagaimana gereja itu semua ada simbolnya, ada lambangnya, kita tahu. Untuk perkap, nanti salah satu bisa menjelaskan artinya telur itu apa, artinya kelinci itu apa. Nanti dikasih hadiah Pak Harwoto, Yoris, Pak Bambang. Salah satu menjelaskan ini artinya apa nih, ada telur segede-gedenya. Ini apa ya, ini ayam, ini sio saya, ini ayam. Sio saya ayam, terus ada kelinci, semua ada artinya. Ya. Nanti minta tolong Bapak perkap. Makan dulu. Monggo selamat makan ya, sambil makan saya tak konsep di sini. Nah, ini lagi pertanyaan lagi. Sebutkan tiga wanita yang ada yang dicantumkan ya, ada di dalam Injil Lukas. Mencari Yesus pagi-pagi buta ke makam Yesus. Sebutkan 3 wanita, namanya siapa saja? Maria Ada yang bisa Magdalena. Bapak Ibu? 3 Maria. orang wanita yang datang ke kubur Yesus. Maria Magdalena. Kalau hari ini Maria Magdalena itu jelas sudah ketemu 1 Maria Magdalena. Yang 2 siapa? Maria istri Itu tercatat di dalam Injil Lukas. Karena di dalam Injil Yohanes tadi hanya disebutkan Maria Magdalena. Dan di perikop sebelumnya Maria Magdalena, Petrus dan 1 orang muridnya. Yohanes. Ayo siapa?
3 orang wanita Kok yang wanita? datang ke kubur Yesus. Yang pertama sudah Maria Magdalena, betul itu. Yang 2 lagi siapa? Oh, lagi menikmati bakso. Ya, ya Maria istri Kleopas. Yesus dan temannya Maria. Maria istri Hah? Istri Kleopas. Pak Yono coba menjawab. Iya. Maria ibu Yesus dan temannya Maria. Salah. Yohanes. Salah, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Maria Magdalena yang jelas satu. Siapa? Nah, Salah itu tadi aku udah jawab. Marta, oh ya. salah. Tadi salah sudah menjawab Maria istri Kleopas. Salah. Maria Magdalena. Salah. Siapa? Ibu-ibu sambil menikmati baksonya, siapa tahu dapat ilham. Tidak ada ya. Saya bacakan ya. Ini dari buku panduan kita loh. Dari buku panduan yang kemarin dipakai. Saya tidak mencari jauh-jauh supaya kita lebih memahami apa yang tercatat di dalam Injil. Kita lebih mengerti, ya. Terutama dalam kisah sengsara sampai kebangkitan Tuhan. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibunda Yakobus, serta wanita lain. Jadi yang disebutkan Yohana, tiga nama di dalam Injil Lukas ini. Iya, iya. Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus. Ya. Ini sesuai Injil Lukas.